Halo guys, kembali lagi di dalam channel Anomali. Tersebutlah klien kami yang bernama Randy. Dan Randy mempunyai sebuah hotel di Jawa Barat yang kami tangani seharian beberapa pekan lalu. Ini merupakan kasus kami yang paling gokil karena dalam membersihkan hotel selama seharian itu kami berhadapan dengan ratusan arbis, 2 siluman ular, lebih dari 5 jin, lebih dari 4 iblis, Lee Jin dan Solomon ikut berperang, 9 Grim Reaper, kesenggol iblis premium rank, ke-connect dengan Siddhartha Gautama, hingga bertarung secara astral dengan dukunnya malam hari itu juga. Terlalu halu? Ya, klien kami merasakan dan melihat hal yang sama. Bagaimana kisahnya? Stay tune. Kita mungkin mulai dari ketika Randy konsultasi sama kita. Gimana? Jess atau Lin yang mau jelasin? Jadi dia konsultasinya online via fit call ya. Jadi dia bilang ini kita bingung sih awalnya dia mau apa kan, karena dia dia bilang ingin diliatin hotelnya. Iya betul. Awalnya kita tolak sih, kita bilang kita bukan ahli feng shui. Iya, kita pikir tuh feng shui guys. Kalau feng shui sih bukan ranah kita ya. Iya, tapi dia bilang ternyata hotelnya itu katanya ditutupi dan ada gangguan astral. Dan kayak ketutupan gitulah. Jadi orang kalau dia sebut nama hotel dia punya, kayak nggak ngeh gitu loh. Padahal katanya tempatnya strategis. Dan pernah katanya salah satu dari pengunjungnya orang tersebut bilang, sorry, ini saya mau nanya hotelnya di mana ya gitu. Jadi nanya kan telepon kan ke ownernya. Terus ownernya bilang hotelnya ya di jalan ini bu gitu. Terus udah gitu ibunya bilang, saya udah balik 2 kali loh, tapi saya tidak melihat hotel kamu. Kayak gitu. Iya. Dan lokasinya bener-bener kalau tampak atas dia tuh di bener-bener hook pinggir jalan yang orang pasti hati-hati nyetirnya. Nggak mungkin nggak kelihatan sih sama sekali. Bagus sih sebenarnya. Bagus banget ya. Di tengah jalan ya, di pinggir jalan besar, justru bukan jalan kecil. Bukan, jalan besar guys, jalan utama besar. Bahkan. Iya, jalan utama. Nah, yang seru teman-teman semua adalah Lee Jin sehari sebelum kami ke hotel ikut nawarin bala bantuan kan. Iya. Jadi Lee Jin bilang, "Oi, gue boleh ikut nggak?" Boleh gitu. Nah, ya, namanya juga hotelnya kan di Jawa Barat, jadi kami melewati tol keluar kota kan. Nah, lucunya itu ketika kita kan naik mobil Randy kan. Kita naik mobil Randy itu kayak apa sih ya, istilahnya apa sih, MPV gitu loh, sejenis kayak Alphard tapi mini. Sorry lah ya sebut merek. Nah jadi kami naik mobil itu, terus kami berhenti di rest area kan. Si Randy udah bilang kayak, guys, ini kok mobilnya berat banget. Ada yang ngikut kan? Ada yang duduk ya. Tapi pas kita lihat sih di dalam mobilnya sih nggak ada sebenarnya. Dia malah nanya, itu HB kalian ikut ya? Siapa sih HB kalian yang paling berat badannya? Terus udah gitu kita bilang lagi Keris sih. Ya maaf Keris, tapi memang dia yang paling montok sih di antara kita bertiga. Maksudnya dia paling berisi. Tapi pas kita lihat nggak ada ya? Nggak ada. Ketika di rest area, kita ke WC, kita nengok ke atas kap mobil, Legend. Bayangin guys, Legend tuh tingginya sekitar 2 meteran ya. Iya. Jadi badannya agak besar gitu sih. Bener, duduk di atas mobil. Sampai sih pengemudinya aja ngerasa kok berat banget. Katanya melebihi kapasitas orang pada biasanya gitu loh, pada umumnya. Dan dia berasa, maksudnya si Randy berasa. Legend duduknya begini nih. Dalam hati gue akan nanya, lu kenapa nggak terbang aja sih ke lokasi, kenapa ikut kita? Udah diam aja kayak aku ikut kalian gitu katanya. Dan dia kayaknya sengaja ngeprank kita deh, begitu keluar baru ngeliat dia, soalnya dia nggak ada omongan apa-apa sih. Gak ada. Kita kira tuh janjiannya pas on the spot udah sampai hotel, dianya baru muncul. Iya, mikirnya gitu. Tapi setelah rest area, Legend terbang duluan, nggak tau terbang, nggak tau teleport ke lokasi. Iya, dia bilang ya udah duluan deh gitu. Terus pas kita mau makan. Mungkin makan dia siang, nggak mau, makan siang. Dia mungkin nggak mau ikut makan, jadi dia bilang dia ngapain ikut makan juga sih. Mungkin dia langsung bilang, oh ya udah deh, langsung aja kalau gitu saya ke lokasi. Karena udah cukup dekat tuh. Nah, terus Randy bilang, kok sekarang berasa entengan? Nah, kita padahal itu lagi nanjak loh, di tempat nanjak. Dia bilang, aneh tetap tadi tuh bukan tempat nanjak, tapi kenapa berat banget? Ini sekarang nanjak nggak terlalu berat. Masalahnya guys, tadi itu yang pas klien kita bilang berat, itu sebenarnya
posisinya tuh jalanan tol guys, jalan Jalanan tol, tol, jalanan yang bener-bener lurus gitu. Nggak nanjak, Nggak nanjak. Iya. Tapi giliran jalan nanjak kok bisa lebih enteng ya? Iya, Gitu kan? Aneh. Nggak Aneh. masuk akal, nggak masuk akal. Nah sekarang kita lanjut ke kondisi hotelnya. Sebenarnya hotelnya itu sudah 3-4 tahun terbengkalai. 4 tahun. Iya, 4 tahun ya. Ada. Jadi memang hotelnya itu ditutup Untuk operasinya untuk umum tidak dibuka 3-4 tahun lalu. Iya. Begitu. Nah itu kisah dari awal aja udah ada kisah lucu tuh, kami berangkat Legend gitu ya. Sudahlah namanya Legend, tapi dia udah berjanji membantu kami Atas nama Tuhan ya guys. atas nama Tuhan ya guys. Sama Tuhan. Nah, akhirnya sampailah kami di hotel tersebut. Dan untuk membantu visualisasi teman-teman semua, dari tadi kan bisa dilihat kita udah ada laptop di sini kan. Ini adalah karya gue sendiri, karya yang sangat tidak profesional. Gue hanya memakai Microsoft Paint 3D. Cuma ini akan memberi gambaran apa yang terjadi di hotel ini. Sekilas gue coba jelasin dulu layoutnya ya. Jadi hotel ini sebenarnya yang abu-abu ini adalah luas tanah. Dan itu biasanya tempat parkir. Iya. Ya, dan tempat parkir. Ini pelang hotelnya, ya gue kasih rumput supaya bagus. Lighting nggak ada di sini, lighting nggak ada. Lalu hotelnya terbagi atas beberapa bangunan. Yang ini ada old hotel, hotel lama. Ini lobby dan resepsionis yang coklat. Ini kafetaria. Dan ini hotel baru. Hotel baru itu 3-4 lantai. Hotel lama tuh sekitar 2 lantai kalau gue nggak salah. Sama masih ada Dan bawah. masih ada basement. Ini Ini basement. terus ini tangganya teman-teman. Dan juga swimming pool di belakang sini nih. Iya. Oke. Nah terus kenapa ada gambar-gambar aneh-aneh ini guys? Ini yang gue bilang di intro tadi. Ada iblis, ada jinnya di sini, dan ada siluman ularnya mana? Siluman ularnya di sini. Sebentar ya guys, sebentar. Ini dia, tuh. Nih siluman ularnya guys. Kenapa jinnya gue taruh di atap? Bukan berarti dia di atap ya, kita nggak ke atap. Bener guys, intermezzo itu kan itu ada ular tuh, ada tangga. Kok jadi inget ular tangga ya? Nah ketahuan umur, main ular tangga kan? Main. Kenapa gue nggak taruh ini di dalam gitu supaya kelihatan proper? Tenggelam guys, nggak kelihatan. Jadi nanti malah gue bingung yang jinnya di mana, pusing gue. Right, lanjut ya. Jadi ketika kami sampai pintu masuk, teman-teman semuanya, di pagar ini kami sudah melihat ada iblis di sini. Ya warnanya nggak merah, pokoknya iblis dah. Legend udah di sini. Iya lah, Legend nggak pakai babi, langsung dicekek gini kayak, lu ngomong nggak apa yang ada di sini? Iya. Itu mungkin terkesan halu ya, tapi iblisnya sampai kayak stop, gue nggak bisa gitu, beneran dicekek sama Legend gitu. Dicekek itu yang diangkat begini Iya, loh. diangkat. Jadi diangkat. jadi kakinya itu ya agak menggantung gitu guys. Karena iblis sama iblis kan, signature-nya jadi kuat gitu kan. Nah terus gimana Lin? Lalu ditanya kayak, gue sih yang nanya, kamu ada ikut campur nggak nih si iblis merah ini nih? Lu ada ikut campur nggak di dalam bikin hotel ini jadi begini gitu kan? Saya emang nggak ada ikut campur urusannya katanya. Lu kalau mau ke dalam tuh cari yang namanya Larasati katanya. Iya. Kita nggak tahu Larasati itu apa. Itu jin atau yang jelas iblis kayaknya enggak sih, karena Atau nggak itu ada Larasati. benda, kita Arbis nggak tahu, atau benda iya. atau jin kita nggak tahu, pokoknya suruh cari kan. Ya sudah, akhirnya sama Legend dilepaskan. Gue bilang kayak, Legend it's okay, lepasin dulu, karena si iblis yang di sini nggak kelihatan berbahaya sih, energinya nggak nyerang gue, dia cuma kayak begitu pagar sampai ada dia gitu ya, gitulah. Anyway, Dan di situ juga sebenarnya ada kantor pos gitu sih. di sebelah sini Iya, ya. kantor pos satpam gitu. Cuma gue lupa gambar guys, maaf. Lalu Ya, nggak apa-apa. akhirnya kita ke resepsionis nih kan. Iya, kita mulai dari sebenarnya Resepsionis. sebelum resepsionis kita udah ngeliat ya hotelnya itu diselimuti oleh energi. Iya, aura guys, aura Iya. yang gelap, yang nggak Iya, enak. seluruh hotel sih. Jadi ini nih gedung ini empat-empatnya diselimutin kayak kabut Iya, hitam kabut. gitu loh. Termasuk pelang hotelnya guys, pelang hotel hotelnya ini. juga sama. Makanya nggak kelihatan sama orang-orang yang nyari kan. Betul. Itu. Nah, lalu akhirnya kita ke resepsionis. Iya, ke lobby dulu yang paling pertama. Iya, ini jadi satu sih lobby dan resepsionis dia. Iya, Di dalam benar. sini memang sisi yang kiri sini agak ke lobbynya, resepsionis di sisi kanan. Cuma gua nggak bisa gambar di sini karena yang di dalam ini nggak bisa kelihatan guys, maaf ya. Nah, ketemu iblis lagi di pintu masuknya. Iya. Again, iblis ini juga nggak mengganggu. Dia cuma kayak, aku di sini. Tapi ya guys, gue udah curiga, kok bisa ada iblis di sini? Iblis di sini biasa tuh lu ngapain gitu loh di Iya. situ kalau nggak bukan disuruh atau apa kan. Tapi protokol anomali, kalau kita nggak diserang, kita nggak nyerang balik. Karena kalau kami nyerang duluan, wah kena kita.
kehajar balik. Akhirnya kita masuklah ke lobby dan resepsionis. Sebenarnya waktu di lobby kami bertemu dengan Jin sih, tapi Jinnya sebenarnya nggak ganggu ya, Lin ya? Enggak. Iya, Dan dia malah. kayak berkuasa di daerah lobby dan resepsionis itu. Iya, tapi Dia diem doang penguasanya. sebenarnya. Iya. Dan ya nggak ngapa-ngapain sih, dan kita juga nggak buka conversation. Nggak. Cuman Betul. ya udah cuman dia cuman nganggukin kepala. Oh ada yang datang, ya udah kayak salam kayak gitu. Ya Cuma udah, arwah-arwah kami nggak memang salam. di mana-mana sih. Ya arwah memang di mana-mana. Speaking mengenai arwah yang disebut arbis, kan gue nggak gambar di sini guys, karena ke satu susah banget, jumlahnya ratusan. Nanti surprise ya ada di satu spot itu, waduh, arbisnya ratusan teman-teman, ditunggu ya, stay tune. Terus kita ke Kafetaria. Kita jalan ke kafetaria karena dia koridornya nyambung. Nyambung. Gitu loh. jadi di sini nih teman-teman di antara kafetaria dan lobby ini sebenarnya luas banget, bahkan itu Iya. bukan kesannya kayak ruang yang terbuka banget sih, nggak ada Bener. door sama sekali, langsung lowong gitu aja gitu loh kafetaria ini. Nah di kafetaria Ada baru Jin. juga mau melangkahi daerah kafetaria, ada satu lagi penunggu. Ya Jin. ini gue gambar di sini, Bener. namanya Bito. Kami Iya. masih ingat namanya. Cuma Bito ini tidak akur dengan yang di sini. Iya benar. Anehnya gitu. Dan bahkan pemilik hotelnya pun sempat ngerasa, bukan sempat lagi sih, memang ngerasa banget bahwa guys ini bener gak sih, kok kayaknya memang berdua ini nggak akur ya. Soalnya saya sering ngelihat mereka berdua tuh nggak akur dan berantem gitu. Dan bener, memang Bito ini menarik diri dari Jin penunggu yang lobby itu. Kami tuh merasakannya ketika di lobby dan kafetaria itu kayak buset, energinya beda banget gitu Beda, ya guys. beda. Ternyata di sini Jinnya bilang ya ini daerah kekuasaanku, ini kafetaria sini, ini daerah Jin yang lain. Mereka tuh nggak saling usik, Betul. tapi mereka kayak punya daerah kekuasaan masing-masing. Ini Bito namanya. Nah, habis dari sini mulailah kita ke New Hotel terlebih dahulu kan? Iya. Iya kita jalan. Di New ke Hotel ini di perbatasan sini nih, di sini nih guys, di perbatasan ini gue sudah melihat adanya siluman ular. Jadi bentuknya itu atasnya human perempuan, tapi ke bawahnya itu benar-benar ular dan ekornya panjang. Iya, Tuh. benar. Agak susah sih digambarin di sini karena interiornya nggak bisa, tapi dia bener-bener mangkal di sini. Yang kami Di lihat baru satu loh. depan pintu Satu. New Hotel ya. Iya, Satu. depan pintu. Mm-mm. Jadi kita belum masuk ke dalam New Hotel, antara perbatasan tuh guys, antara kafetaria dan New Hotel, dan dia berdiri di situ. FYI guys, dia naksir banget sama Kak Willy. Iya. Emang dia naksir ya? Naksir. Bilangnya apa? Nggak tahu sih. Sebenarnya maksudnya. kakak yang radar sih. Dia suka kakak. Energinya genit banget. Ya lu pikir gue mau gitu? Sorry lah ya, udah bentuknya ular, kepalanya. Oke, lanjut ke sini. Ini kan gambarnya dua ular nih, guys. Tapi kami masih ketemu satu arwah siluman Iya. ular di sini. Oh ya, arwah siluman ular ya. Arwah. Bukan siluman ular, guys. Kalau siluman ular kami juga nyibrit, guys. Mungkin karena fisik kan. Oke. Nah, lalu di sini kayak dia tuh kayak, kalian mau apa? Kalian mau apa? Legion lagi, nggak pakai tedeng aling-aling. Dicekek guys, Dicekek dicekek lagi. Nah, Di- kita baru tahu ternyata nama dia adalah Larasati. Dialah Jadi si Larasati itu. ini sosok yang dibilang oleh si Iblis demon yang depan nih, di iblis yang depan ini. Iya. Karena kami kira Larasati mungkin penguasa Iya. atau benda yang Atau ditanam. nggak jin nggak sih mungkin? Iya, atau nggak jin gitu. Iya. Ternyata dia namanya ya aku Larasati. Kalian mau ngapain di sini? Dan dia ada tendensi untuk mau nyerang kami sih. Iya, dia mau nyerang. Dan sekali lagi ini jenisnya adalah arwah siluman, karena dia ngelmu segimananya sampai dia jadi bentuknya kepala manusia, badannya ular. Iya, Kami benar. pernah cerita, kami menghadapi arwah siluman yang bernama Srihana kan di video ini. Nah ini sama nih, persis. Nah lalu sama Legion kami Dicekek, bilang kayak terus dibuang sama Legion. Iya, dibuang. Dibuang, terus dia jatuh ke gelepak di lantai. Turun tuh baru yang ketuanya Iya. lagi. Oke, kita geser deh, kita geser. Kita yang ini. Agak susah ngelihatnya, sebentar. Di daerah sini. Iya, daerah sini nih. Daerah sini kan? Iya, daerah Jadi guys, situ. dari area kafetaria sini si Larasati itu kabur Iya. Ke ujung menuju ke daerah sini nih. ujung Ke daerah sini nih. Nah, di situ kami melihat
arwah siluman ular lain yang kayaknya itu juga mungkin lebih kuat, Lebih Dan dia senior. sebutnya lebih senior. ratu. Iya, Ratu. ratu. Ngomongnya ratu. Ratu. Kayak gitu. Iya. Kami nggak berperang sih sebenarnya. Kami datang dengan baik-baik. Kami ke sini nih, kursor tanda panah ini. Mm-mm. Lalu kami tanya, kamu siapa? Gini. Aku penguasa daerah ini, gitu kan. Mm-mm. Nah, tapi lucunya kan agenda anomali adalah bertanya kepada ini kenapa hotel bisa gini, yang buat siapa gitu. Oh ya, lupa cerita. Again, Legion tuh brutal sih sebenarnya. Iya. Dia gimana ya kalau gue bisa gambarin, ekornya tuh membentang sampai sini sama Legion diinjak pakai Diinjak, kakinya iya. Legion. Jadi Biar- Legion posisinya di sini, kami di sini nih. Yap. Legion di sini panjang banget kan. Lo ngomong nggak sampai kesakitan gitu kan. Biar si siluman itu nggak kabur. Iya, dan Makanya biar diinjak. ngaku nggak sih, biar ngaku apa aja yang terjadi di dalam hotel ini. Larasatinya nggak tahu di mana, tapi kayak kita lihatnya cuma Mina, namanya Mina, ratunya itu. Nah, di sini yang apa ya, yang serem guys, sebagai praktisi lapangan yang udah sering diganggu iblis, jadi kami makin lama kan makin peka. Ketika Mina itu kami wawancarain, kita ngerasa banget ada energi dari dunia bawah ya, Iya, ya kan? dan tiba-tiba ada iblis sih di belakangnya, ada 2 biji ya. Kok 2 biji sih? Visualnya kayak begini guys. Ketika kami di sini, Mina itu lagi diinjak sama Legion, ekornya di sini, kami di sini tuh masih ditanya apa sih yang membuat hotel ini begini, siapa yang ngirim, dukun sakti apa, dan seterusnya. Tiba-tiba gue merasakan kayak ada gempa, bukan gempa ya, gempa gimana jelasinnya, pokoknya kayak gempa tapi bukan gempa. Terus kayak dari bawah gitu ada tangan-tangan hitam yang mau ngambil. Nah, gue bingung mau ngambil siapa nih. Mina itu yang mau diambil, si siluman ularnya yang di sini. Gue langsung tahu, gue langsung nanya Legion, ini siapa ini? Kenapa ada tangan-tangan ini kayak gini kan? Lalu kalau nggak salah Keris bilang berdoa Willy, berdoa. Gue udah langsung tahu itu dari dunia bawah yang pengen ngambil siluman ini. Mungkin karena dia berdosa ya. Gue nggak, ya technically manusia kalau udah ngelmu jadi siluman ya itu udah kategori berdosa sih, sengklek sih menurut kami ya. Nah mungkin karena dia berdosa, dia mau diambil sama dunia bawah kan. Gue berdoa dengan sepenuh hati. Itu Jesslyn sama Eileen bisa lihat betapa takutnya si Mina kan. Sampai gemeteran. Sampai gemeteran guys. Bukan takut karena diinjak Legion atau mau diserang kami, bukan. Takut karena mau diambil oleh energi dari dunia bawah yang gue nggak tahu dari mana. Lalu gue bener-bener panjatkan doa dengan sepenuh hati pada Tuhan. Gue bukan siapa-siapa teman-teman, tapi gue mohon pengampunan Mina. Ketika lagi doa, Larasati yang tadinya nggak tahu di mana ngikut ratu. Iya. Ternyata itu dua-duanya kayaknya mau diambil. Takut, akhirnya mereka berpelukan kan. Iya. Itu serem banget sih guys. Gue bener-bener ngelihat mereka tuh pengen diranggut gitu loh dari dunia bawah. Ketika gue udah doa, Tuhan beri dengan segenap hati, jika ada pengampunan untuk mereka, berilah pengampunan. Lalu berangsur-angsur reda. Yep. Ketika udah reda, gue tanya sama Legion itu apa Legion? Ya itu dunia gelap Willy tadi. Kita memang pengen mengambil mereka. It's very very scary guys. Lanjut, kami tanya lagi pada Larasati. Nah, akhirnya setelah Larasati dan Mina terbebas dari iblis tersebut, Mina cerita bahwa sebenarnya hotel tersebut menjadi seperti itu bukan karena mereka. Namun katanya karena ada serangan dari luar. Jadi ada orang-orang yang ngirim gitu. Nah, tapi mereka itu sebenarnya cuma tinggal semenjak hotel tersebut udah nggak dihuni lagi. Udah terbengkalai, Iya. udah ditutup. Iya, jadi mereka nggak ada sangkut pautnya dengan para dukun yang ngirim atau mereka adalah jin yang ganggu juga bukan gitu. Jadi mereka itu simply karena suka sama hotelnya, Iya. dengan suasananya, akhirnya memilih untuk menetap di situ. Betul. Dan kita baru tahu ternyata dia yang selama ini melindungi arwah-arwah yang ada di hotel itu, Bener. di hotel. Jadi dia sebenarnya merangkul Banyak arwah. termasuk arwah-arwah anak kecil juga ada ya. Iya, di sana? ada Iya, arwah Sebenarnya anak kecil, mengharukan sih. iya betul. ibu-ibu juga. Lalu akhirnya kami menelusuri lebih lanjut level 2, level 3, level 4. Nah, kenapa gue gambarin ada 3 jin dan 2 jin di sini? Di setiap naik tangga selalu ada jin. Iya. Jadi seakan-akan kayak setiap lantai itu ada jin yang menguasai gitu loh. Kayak ini daerah kekuasaan gue, mau apa? Akhirnya si Randy-nya yang
minggir gitu. Gue yang punya hotel, gue punya hak, terabas aja. Ya emang nggak akan kejadian apa-apa sih guys, karena ya jin pun juga apa ya, tahu diri, mereka tahu batas-batas, nggak bisa nyerang dengan sembarangan gitu. Tapi di setiap lantai ada jin yang nguasain, makanya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada sebuah meeting room yang kami berkenalan dengan jinnya. Jinnya baik sih di sini. Intinya dia malah saudaraan sama Lana. Kami belum pernah cerita detail Lana sih. Lana tuh jin, sahabat jin kerajaan kami yang dari Sulawesi. Ketika kami sampai level paling atas, di situ ada pemandangan unik. Kayaknya itu nggak tahu iblis, nggak tahu arka, tapi bentuknya kayak ini guys. Kalian pernah nonton film The Matrix kan? Terakhir ketika Neo itu kabelnya udah copot semua, terus ada kayak The Machine. Yang bentuknya kayak gerigi-gerigi itu, kayak gitu gambarnya. Kita ketemu itu, Legion sampai komunikasi kan, terus gue bilang, apa Legion katanya? Oh enggak Willy, dia cuma nanya kayak, kamu kenal anak-anak ini? Maksudnya si Arka itu ngomong sama Legion, kamu kenal anak-anak ini? Ya gini. Oh mereka tidak ganggu kok gini. Oke. Tapi itu serem banget sih. Bukan serem apa ya, berwibawa banget energinya di lantai atas. Oke. Well, Neo Hotel selesai kami scan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari seluruh jin dan para arwah di sini yang kami tanyai, mereka mengatakan hal yang sama, bahwa ya memang pernah dikirimi black magic untuk supaya ditutup-tutupin, tapi itu sudah lama, sudah 3 sampai 4 tahun lalu. Intinya mereka kesini karena hotel ini ditutup dan mereka nyaman. Betul. Itu intinya dari Neo Hotel ya. Iya. Tapi kan kita nggak tahu apa kisah-kisah yang di sini. Oke. Lalu turunlah kami dari New Hotel menuju kafetaria, menuju lobby dan resepsionis lagi, lalu kami menuju Old Hotel. Nah, di Old Hotel ini hampir nggak ada jin, actually nggak ada jin sama sekali sih. Nggak ada. Dan Old Hotel ini hanya ada 2 lantai. Kami seperti biasa scanning, sebagian besar arwah, gitu kan. Lalu ada satu kamar, yaitu kamar 207, yang menarik perhatian gue banget. Jadi kayak gue bilang ke Randy, Ren boleh nggak dibuka kamar 207? Energinya tuh kayak memanggil gue untuk kayak beresin, ini mesti diberesin. Ya kami nggak pernah tahu ya ketika dibuka ada pakai kok gitu, nggak tahu ya. Tapi intinya 207 memanggil gue. Soalnya secara sekilas kita nge-scan kayak arwah doang kan, nggak negatif. Iya. Tapi kenapa yang 207 itu kok manggil gue terus sih? Akhirnya dibukalah. Terus gimana, Lin? Pas kita masuk, kita ngelihat ada satu arwah perempuan lagi duduk di kasur. Iya. Di kamar 207 itu. Terus kita sempat ngelihat tangannya itu kayak bekas sayatan. Betul. Kita sempat berbincang-bincang casual gitu sih. Iya. Tapi kita notice something wrong nih. Kok kayak ada yang nggak enak. Terus gue mencoba doain kan, karena anomali protokolnya adalah kalau ketemu arwah yang mungkin bunuh diri ataupun yang pokoknya yang menyedihkan lah, itu kita harus selalu bawa doa. Takutnya manipulatif lagi. Iya, takutnya manipulatif lagi kan. Nah, gue nggak kepikir karena kerasa banget signature arwahnya tuh arwah bunuh diri, kerasa gitu loh. Tapi kok negatif banget kita pikir. Iya. Tapi dia emang nggak ganggu sih. Enggak. Lalu ya udah, gue doain di kasur itu. Gue doain dalam nama Tuhan ini, jika Tuhan berkenan, terimalah kembali arwah ini di hadapanmu, gitu-gitu kan. Selesai, kita baru mau keluar kamar 207. Hati gue ngeganjel, nih kok ada yang gak enak sih. Jadi gimana ya, kayak gue cium-cium gitu, bukan cium beneran ya, tapi ini kok ada bau iblis, sedikit banget loh, tapi kerasa gitu. Gak lama kemudian setelah didoain, udah deh, penyamarannya terungkap. Ternyata Arbis, saudara-saudara. Kayak, dia menyeringai gitu guys. Kayak gitu. Serem banget sih. Iya, menyeringai gitu. Terus gue masih kayak, aduh diapain kayak Eris, nggak pakai tedeng aleng-aleng, bakar aja Willy katanya. Ya sudah, gue bakar. Di situ Legion masih ikut. Actually Legion ikut all the way sih, kita dari awal sampai malam Legion ikut terus bersama kami. Kecuali malam. Nah, setelah dibakar itu gue kaget kan guys, ternyata Arbis. Gue shock banget. Niat tulus hati gue mendoakan dibalas dengan air tuba. Gue marah sih terus terang. Karena gue doain dengan tulus, malah muncul penyamarannya kan. Disitulah Hades kembali membantu kami. Karena tiba-tiba gue ngerasa kayak, gimana ya, sorry ya gue jujur aja, kayak
gue jadi dark side-nya diaktifin lagi. Di channel DA, Bang Adam selalu berkata bahwa kapan waktunya dark side dan kapan tidak menggunakan dark side itu kita harus paham betul. Setelah gue kecewa dan marah itu, gue berasa dark side gue naik, kayak orang naik darah gitu loh. Dan alhasil teman-teman semuanya, seluruh lantai 2 itu atas nama Tuhan ya, gua, Legion, Hades bakar semuanya. Jadi seluruh arbisnya di lantai 2 ini ya habis gitu. Dan kalau ditanya sama teman-teman cara penanganannya gimana, sebenarnya kalian anomali beberapa kali melihat gua menangani ruangan seperti ini kan, macem-macem. Cuma di old hotel ini kan pintunya dikunci semua tuh. Legion ngebakar dari depan. Oh iya, kliennya sampai bilang kliennya bisa ngerasa bau kebakar loh, aneh nggak? Iya. Itu gue sampai, ini klien kita peka banget ya. Nah intinya bagaimana cara gue menutup dan gitu, Hades kayak sedikit embed ke gue. Setiap pintu yang disentuh oleh tangan gue tuh seperti portal kegelapan gitu loh. Jadi pintunya berubah jadi portal, terus kayak semua arbis-arbisnya kayak Kehisap gitu guys. dihisap semua ke sini, masuk ke dunia bawah. Itu serem sih sebenarnya. Terus akhirnya setelah lantai 2 berasa cukup bersih, gue doa lagi, istilahnya istighfar lagi, dan gue kembali, bahasa Inggrisnya back to my senses, gue normal lagi, begitu. Lalu kami ke lantai 1. Nah, di sini setelah kami selesai dari ini ada ruangan, sebentar ya teman-teman. Kami ke sebuah ruangan meeting. Jadi kalau di hotel tuh istilahnya apa ya? Kayak ballroom gitu loh. Ballroom tapi dibilang meeting room, iya, ruang serbaguna. Iya, ruang serbaguna. Aula gitulah. Letaknya di sini nih guys. Di sini kira-kira. Buat pernikahan. Ya, di sini kan. Iya. Lalu di situ kami melihat banyak sekali ya arbisnya ya. Ada yang ngerangkak ya Lin ya. Terus di ujung-ujung, Iya, di di ujung-ujung. tempat-tempat gelap, karena itu aulanya memang benar-benar gelap dan emang selama 3 tahun itu selalu ditutup, nggak ada Iya. cahaya yang sedikit pun Kacau banget masuk. sih Bener, itu. itu Iya. kacau banget. Pokoknya semuanya arbis lagi pada berpesta. Dan arbis Iya. di satu ruangan ini lebih dari jumlah seluruh lantai 2. Iya, benar-benar. Penuh banget, kayak kita tuh ketekan gitu loh rasanya. Bener-bener. Aduh, nggak enak banget. Pengap banget sih. Ya sebenarnya waktu gue mention berpesta ya bukan benar-benar literally berpesta sih, cuman mereka tuh banyak saking banget, guys. Banyaknya. Saking Bahkan banyaknya. itu kayaknya puluhan deh, 50 ada. kayaknya Kita lebih rasa. Lin, bahkan I think iya deh. lebih Lin. Karena full satu ruangan dan mereka ada yang duduk di kursi lah. ada yang ada ngerangkak di atas. Iya, kacau banget pokoknya. Licin udah kesel aja ngeliat gitu tuh. Iya. Tapi terlalu banyak jumlahnya. Diusir satu-satu, kayak dia datang lagi kayak wah nyebelin ya. Datang lagi gitu. Nyebelin Akhirnya banget gitu. kita ngebentuk lingkaran, Lingkaran. kita doa. Nah, tiba-tiba ada sosok malaikat yang ngelindungin. Iya. Kita nggak manggil ya, tiba-tiba ada sosok malaikat yang ngelindungin, dia ngepakin sayap buat ngelindungin kita. Iya. Kayak sayapnya begini, kitanya di sini. Iya. Legion juga bantuin sih. Jadi sisi kiri si malaikatnya, sisi kanan si Legion. Iya. Karena si arbis-arbisnya itu benar-benar agresif dan nyerang kita. Benar. Banget. Iya. Kalau teman-teman nanya bentuk serangannya tuh kayak gimana sih? Kayak beneran bisa kerasa kayak nggak nyaman loh. Iya. Gak nyaman banget. Kayak Nggak nyaman. kadang dada keteken kepala kayak itu bener loh Mereka nyata. tuh kayak mau nyaplok gitu-gitu. Gimana Iya, ya? mau nempel, Iya. ada yang sarang energi, jadi tangannya Iya. agak sakit, nggak nyaman. Itu juga bisa. Ya memang kita nggak akan mati enggak, tapi kan Enggak. ganggu guys. Terus kalau pulang-pulang ketempelan kan males Ah, ya. terus kadang iya. kaki kayak celek Iya, 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 kayak itu gitu. malesin banget gitu Males. loh gitu. Akhirnya kita doa. Dan ketika kita doa, kita kan serahkan seluruhnya ke tangan Tuhan kan dalam penanganan arbis ini. Tiba-tiba ada portal dari atas sama dari bawah Yes. Iya. kebuka. Jadi Ada 2 portal guys. Iya, dari bisa atas digambarin sama nggak ya bawah. di sini susah. Tapi intinya atas itu seperti cahaya, bawah seperti hitam gelap. Iya, benar. Gua nggak ngerti kenapa kelihatannya begitu. Jelas banget tapi kliennya pun ngelihat. Terus itu benar-benar kayak vakum untuk ngehisap seluruh arbis. Ada Benar. yang naik, ada yang turun ke bawah. Iya. Dan kita pun juga jiwanya berasa agak ketarik ya. Berasa. Jadi kayak agak goyang gitu ya. Bahkan Bener, agak goyang. klien kita pun ngerasa gitu sih. Iya, dia bilang kayak kok lebih berat ke bawah ya, maksudnya vakumnya kenapa lebih berat ke bawah, dia sendiri ngerasa Iya. kayak jiwanya tuh mau ketarik gitu, tapi ada yang nahan gitu loh. Heeh. Mungkin teman-teman nanya, rasanya kayak gimana sih? Rasanya kalau kayak kita naik liftnya lagi ke atas, kita malah berasa lebih berat kan? Iya, Iya. kayak Nah, gitu. kayak gitu Kayak gitu. rasanya. Ya, long story short, memang arbisnya akhirnya selesai diberesi dan memang lebih banyak yang ke bawah ya Iya, Iya. lebih banyak yang ke bawah sih ketimbang guys. yang ke atas. Balik lagi itu
ke penghakimannya Tuhan. Hanya Betul. Tuhan yang bisa menentukan mana yang akan diterima di sisinya dan mana akan dikirimkan ke dunia gelap. Iya. Itu bukan campur tangan kita, bukan kita yang buka portalnya, dan bukan kita yang manggil malaikatnya juga. No, Yup. never. Lalu akhirnya setelah arbis-arbisnya itu kayak seleksi apa ya? Kayak seleksi alam dari Tuhan gitu loh. Benar. Siapa yang berhak ke atas ke atas, siapa yang belongs to dunia bawah ke bawah gitu loh. Jujur ya guys, kita baru pertama kali sih ngeliat yang kayak gini Iya, ya. bener. Biasa kan either hitam semua, kalau enggak cahaya putih aja gitu Nggak pernah kan. kayak Iya. kebagi dua gitu, nggak Iya, ini pernah loh. kebagi Nggak dua guys. Tapi bener-bener sih hebat banget ya kuasa Tuhan. Akhirnya ruangannya bersih Bersih guys. Bersih banget. Dan setelah bersih, Keris bilang kayak, Willy doa untuk mempagari ruangan ini dengan kuasa Tuhan supaya nggak banyak gangguan lagi. Yup. Ya, tidak akan mencegah arwah tidak datang ya, tetapi hal-hal yang negatif itu diminimalisir. Iya. Dan doa itu harus dari siapapun yang punya kepentingan di hotel ini. In this case adalah Randy sendiri. Iya. Betul. Kami berpegangan tangan berempat melingkar gitu. Lalu dan akhirnya Randy berdoa dibantu dengan kami. Kalau ada vision apapun kan, apa yang kamu lihat? Malaikat pada turun. Yap, malaikat tuh turun kayak jebret. Ada sekitar 5 atau 6, kami nggak begitu ingat. Yang lucu malaikatnya begitu turun kayak giniin, Legion, kamu keren gitu. Legionnya kayak wah gitu. Sumpah udah kayak di film aja. Itu beneran kelihatan loh. Udah, actually kisah kita udah terlalu kayak di film tapi ya kelihatan gimana ya. Iya. Ya begitulah, kami hanya sharing Kita apa yang kami sendiri lihat. juga bingung ya apa yang kami lihat ya. Bingung Iya, sih. Bingung. Iya, kayak wow. Kalau dibilang Bisa halu, seperti ini. iya. Kalau dibilang halu tapi kliennya juga ngelihat dan merasakan hal yang Iya. sama dengan kita. Terus kalau dibikin skrip juga kayaknya bertahun-tahun ya guys. Mungkin teman-teman bingung kenapa di ruangan yang ini, sebentar balik ke reset view lagi. Kenapa di old hotel ini arbisnya lebih banyak dari new hotel ini? Karena tidak ada jin. Iya. Jadi kami mempelajari bahwa kalau dalam suatu daerah di mana ada banyak jin, arwah tuh nyingkir. Arwah tuh pada takut. Apalagi arbis. Kecuali jinnya jahat ya. Tapi kalau jinnya memang simply netral atau penguasa daerah itu, arwah-arwah tuh yang sengklek-sengklek tuh pada minggir. Yup. Makanya daerah sini arwah loh ya, bukan arwah siluman, pada minggir di sini. Karena jinnya banyak 1 2 3 4 5. Benar. Belum lagi ada arka di yang paling atas tadi yang gue cerita. Arwahnya cuma di lantai 1 sih. Iya, di karena lantai ya, satu. Jin sama si Larasati dan Larasati. Mina itu. Sisanya itu paling jin. Mereka nggak ganggu, tapi cuman tinggal di situ dan jagain tempat itu aja sebenarnya. Benar-benar. Dan kalau yang kita temuin sih sebenarnya di new hotel itu nggak ada arbis bahkan ya. Nggak ada. Nggak ada. Begitu ke old hotel, itu pun kami nggak nyangka itu arbis loh. Jadi seakan-akan kayak Tuhan memberikan cara itu, lihatlah kamar 207. Iya. Kalau kami nggak ke kamar 207, nggak ketahuan itu arbisnya, nggak ketahuan itu. Begitu dia menyeringai, semuanya kayak reaksi berantai di sebelah-sebelahnya. Loh, kok jadi banyak banget. Iya. Itu serem sih guys. Ya, gimana gue nggak marah coba. Oke, new hotel selesai, old hotel selesai. Kami kembali ke kafetaria untuk istirahat. Iya. Walaupun nggak ada makanan guys, karena kan hotelnya tutup. Kami duduk-duduk santai saja. Kita sempat cerita-cerita ke Bito dan Bito Bito juga nujinnya. menyaksikan ya. Yup. Dan ternyata dia baru cerita, emang bener dia juga bilang ada serangan dulu. Iya. Tapi penjaga-penjaga jin-jin yang ada di hotel ini yang ngeberesin. Ya yang serang-serangan itu sih Iya. sebenarnya. Jadi dia bilang emang ada orang yang ngirim-ngirim ilmu hitam gitu kan, dukun yang nggak suka. Tapi di itu dalam udah- aja. Iya, di dalam dan udah lama sebenarnya. Iya, udah Dan lama. mereka juga sempat terluka ya si itu karena sempat kena serangan dari dukunnya juga. Iya. Iya, sempat iya. terluka. Dia Dukun juga- atau energi negatif itu loh. Dia juga sebel gitu loh, karena ini kan tempat tinggal dia dan beberapa jin lain. Jadi kayak mereka sebenarnya kubu netral gitu loh. Mereka nggak mengganggu, nggak juga membantu. Mereka cuma simply, bahasa Inggrisnya leave me alone gitu loh. Kayak iya, jangan betul. ganggu gua gitu. Nah, setelah itu kita duduk melingkar bersama dengan Di Mama kafetaria. papanya Randy. mama papanya Randy juga ikut Iya. bersama kami ya. Dan sama Randy si sendiri. Randy. Nah, terus ya udah kita bilang ini hotelnya udah beres. Tapi tetap butuh doa dari si pemilik hotelnya sendiri karena itu doanya yang paling kuat didengar oleh Tuhan karena itu Iya. kan pemiliknya, dia yang paling care. Tuhan juga tahu. Jadi
ya udah kita duduk sama-sama, kita doa. FYI ya guys, sebenarnya dari yang Aileen tadi mention kan sempat ya, kalau jin itu sempat berperang. Tapi jinnya itu berperangnya di dalam guys. Jadi mereka itu menetralisir energi yang ada di dalam hotel. Mereka tidak menetralisir energi-energi negatif yang ada di luar hotel. Nah, Karena jadi itu bukan bagiannya mereka. iya, karena Bagi itu bukan mereka. bagi mereka dan mereka nggak peduli karena kan mereka tinggal di dalam ya. Iya, Betul. benar. Dan ya udah akhirnya Keris sempat bilang ke gua itu harus didoain sih sebenarnya depannya gitu. Tapi Keris setelah bilang, kalian break ya. iya, tapi setelah kalian break ya gitu. Kita kan masih Terutama break nih. Pelanggan hotelnya itu. Iya, kata Keris energinya terutama pelanggan kuat hotel. di situ. Benar. Energi negatifnya. Emang teman-teman pikir abis new hotel, old hotel cuma 2 gedung tuh nggak capek banget? Wah, capek guys. Capek Hotelnya banget, gede guys. banget dah. Capek Iya. itu aja mungkin udah 1-2 jam kurang itu. Iya. Itu belum wawancaranya, belum takut dimanipulasinya. Iya. Gila dah pokoknya. Akhirnya kita ngumpul di kafetaria, kita Iya. jelasin. Jadi sebenarnya yang nemenin kita itu ada Legion, terus si Randy kan, Iya. yang ikut keliling-keliling dan bawa arahan hotelnya kemana nih. Benar, Kita benar. bawa ke ruangan ini, dan dia yang bawa kunci sih sebenarnya. Iya. Jadi papa mamanya sebenarnya nunggu di lobby reception, lobby dan Di sini. reception, iya nunggu di situ. Terus ya udah kita jelasin situasi yang tadi terjadi. Iya, betul. Ya udah kita duduk di kafetaria. Kita bilang ini belum beres juga kan, karena kan bagian pelangnya harus didoain. Bener. Dan ini kita udah kayak melakukan penanganan secara gaib, tapi tetap harus doa dari pihak yang punya hotelnya. Bener. Dan permintaan apapun itu untuk perlindungan dan lain sebagainya harus dari si pemilik hotelnya. Iya. Dan Tuhan akan mendengarkan doa itu. Iya. Jadi benar-benar power of doa itu powerful loh guys. Jadi jangan meremehkan. Karena kan mereka juga doanya juga mintanya yang positif bukan negatif. Betul. Akhirnya kita pegangan tangan gitu ya. Si mamanya si Randy doa minta tolong perlindungan, terus minta dijauhi dari hal-hal yang jahat. Tolong apa ya, pokoknya Kita energi. berlima sih pegangan iya, tangan. berlima. Kakak, kamu, Jesslyn, ya Randy, Berenam. papanya, mamanya, dan satu lagi siapa? Oh berenam ya, Berenam. Oh, berenam. satu lagi jin yang ada di Iya, Jinnya situ. ikut berdoa guys. Iya. Dia juga ikut berdoa. Si Bito ini nih, si Iya, si yang mana Bito. ini, dia ikut berdoa gitu. Yang di kafetaria. Believe it or not, ya. Intinya doanya sih minta perlindungan hotelnya, dijauhi dari hal-hal yang negatif. Intinya kayak gitu sih, lebih ke arah situ. Tiba-tiba guys, setelah doa nggak berapa lama turun hujan. Ya, Soalnya gue nggak bisa ngasih sound effect di sini, jadi Ada turun hujan. ya, Hujannya nggak lebat, kayak ya, kayak rintik-rintik tapi sedikit lebih deras daripada ya, sedikit rintik-rintik. lebih deras. Jadi Iya. kayak gerimis tapi gerimis yang agak deras gitu. Iya. Terus pas kita lagi istirahat capek, ayah, hujan kita nggak bisa turun ke bawah nih ke basement sama mau bersihin luar kan. Iya, nggak Tunggu bisa. dulu deh, kita break dulu deh berapa belas menit. Terus kita ngeliat pemandangan yang aneh guys. Dan Karena ini ternyata juga dilihat oleh si Randy. iya, ini dilihat oleh si Randy. Jadi abis doa itu kan turun hujan. Seakan-akan semua energi-energi negatif yang di luar hotel lenyap. pudar gitu loh kayak. Pudar, perlahan-lahan Iya. pudar. Kayak jatuh ke tanah gitu Luntur, ya guys. luntur, iya. luntur, iya. Aneh banget. Aneh. Menurut kami tuh aneh banget, dan si pemilik hotelnya si Randy itu juga merasa hal aneh. Kok pas banget setelah kita ngeberesin hotelnya, terus Setelah kita doa. capek juga ya. Setelah doa. Setelah doa tiba-tiba langsung turun hujan. Iya, Timingnya tuh kayak bener-bener terlalu pas gak sih? terlalu pas. Kita sendiri juga bingung. Randy juga bilang nggak mungkin, ini aku yakin tuh dari Tuhan yang kasih, karena aku sendiri ngelihat itu tuh energinya luntur dan Iya, dia kayak bener. dapat pencerahan juga ya. Iya. Ini tuh energi untuk melunturkan apa namanya? Untuk melunturkan energi-energi negatif yang ada di luar Bener. hotel itu. Benar-benar luntur, guys. Wah, Tuhan sih memang. Iya. Dan anehnya hujannya cuma 15 menitan doang Iya. ya. Abis itu udah cerah lagi. Ya, abis itu cerah lagi. Aneh banget. Oke, selesai. Masih agak hujan-hujan tuh, masih samar-samar hujan. Kami lihat pool di sini di belakang kafetaria sini. Gua ngeliat dari atas ya. Kami ke pool di sini. Kita jalan ke pool, swimming poolnya dulu. Iya. Nah, ini lucunya. Jadi ketika kami buka pintu di sini, nyet gitu ya. Terus kami ke pool, itu kok kayak gua agak puyeng. Karena apa? Itu dimensi paralel dengan dunia jin ternyata. Jadi, Iya. ini mungkin akan kedengeran halu ya, but this is what we saw. Itu
dibangun another hotel sama jin, geblek nggak? Iya, jadi ada kolam renangnya juga guys, dan mereka ada kursi yang itu loh, yang Sandaran kayak buat kayak yang jemuran. tekukan itu yang buat jemuran, gemes Iya. banget kan. Terus udah gitu ada yang lagi kayak begini di kolam renang gitu, enak banget ya. Ada yang lagi berenang, ada Iya. yang lagi jemuran. Iya. Sebenarnya Terus kita curiga pas di pool itu, Jess, Lin, kok ada jin di kolam renang gitu kan? Iya. Kami pikir itu iseng di kolam renang yang udah jelek sih kolam renangnya, karena udah lumutan, ijo, ya pokoknya udah terbengkalai kan. Ngapain jin di situ? Ternyata begitu kami rada diaktifin lagi, enggak, kolam renangnya bagus. Iya, bagus. Ya itu Kolam ternyata renangnya bagus. paralel dengan hotel di Kalau dunia yang jin. di dunia nyata, Iya. warna airnya agak ijo-ijo. Iya, udah Iya. buta. Iya, tapi kalau yang di dunia jin pas kita lihat bagus. Bening bagus ya, banget. bening banget ya, Iya. Bening biru. banget biru. Iya. Proper Dan gitu. ada barnya di ujung situ ya. Iya, ada kayak kafenya gitu. Ada kafenya, bagus. Mm-mm. Ini pertama kali kita ngelihat paralel dunia jin. Iya. sejelas itu. Yap. Mm-mm. Terus kan biasa harusnya jinnya marah dong. Ibaratnya kayak kita kan step into their territory kan. Enggak sih, cuek Enggak, aja. jinnya kayak cuek aja gitu. Cuek. Iya. Itu sampai kami bingung sendiri. Ini kok mereka nggak ada yang itu. Terus ada bartender kayak, Iya. maaf ya manusia gitu. Terus dia lihat, kok sesantai itu sih? Gue bingung. Santai itu. Ya ternyata karena memang itu hotel dunia jin. Iya, itu hotel Iya, dunia itu jin. hotel Itu dunia jin. aneh banget guys. Terus Dan- terus yang lucu, gue tanya kan, ini kalian bangun hotel dari kapan? Ya kalau ukuran kalian waktu manusia 3-4 tahun lalu. Lah itu Iya benar. Dan ternyata itu kan semenjak hilang ya. Bukan semenjak hilang, semenjak udah nggak dihuni lagi. Iya. semenjak tidak operasi lagi hotel Iya. ini. Hotel ini nggak operasi, jin yang bangun. Aduh, gitu kan. Iya. Mereka nggak ganggu sih. Mereka nggak ganggu. Kok kayak liburan ya di situ ya. Iya. Wah, kalau Jin-jinnya. teman-teman Liburan sih asik Iya, banget. kalau teman-teman waktu itu ada di situ, mungkin teman-teman bisa merasakan juga kayak, kok gua ngelihat kolam tapi kayak ada 2 kolam renang. Rasanya tuh kayak gimana ya? Kayak gitu. Kayak Bener. setengah-setengah pusing gitu loh rasanya. Tapi ya begitulah. Well, kami nggak mau ngusik sama dunia jin itu karena ya udahlah, itu Karena tenang nggak kan. negatif. Nggak Nggak. negatif. Nah, Turun dari apa namanya? iya, kolam Randy renang. bilang kayak masih ada satu ruangan lagi yang Iya. belum dilihat. Oke, karena kami tidak mau menangani itu dan Legion juga udah luka-luka, gue takut sih guys. Gue takut Legion lebih parah lagi lukanya karena iblisnya itu gue nggak nanya lu menang atau nggak, tapi kayaknya sih menang walaupun Legion kelihatan terluka di sini. Sedih banget sih. Long story short, Akhveroth berkata, boleh nggak aku bekerja? Ya gue panik dong guys. Ya, bawa sabit yang panjang itu, mencabik-cabik Cabik, cepet banget. arwah-arwah arbis tepatnya yang ada di situ. Terus darahnya Muncrat. mencerat. Jadi Ke ada dinding. darah astral.